pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan video tentang landasan-landasan pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan dan macam-macamnya. Pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, praktek, dan yang kedua, studi. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok. Konsep filosofis tentang kehidupan manusia dan dirinya pada umumnya bersumber dari tiga faktor, yaitu religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penelitian, dan masyarakat serta kebudayaannya. Yang kedua, landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan atau karya manusia berdasarkan hasil budi dan karya yang akan selalu terkait dengan pendidikan. Yang keempat, landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik utamanya yang berdasarkan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan pendidikan. 5. Landasan ilmiah dan teknologis. Dalam iptek, terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukannya, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, ada landasan historis. Landasan historis mengkaji pada perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Sejarah pendidikan melibatkan pemahaman berbagai perbaikan dan perkembangan yang telah terjadi. Yang terakhir ada landasan yudiris. Landasan yudiris adalah dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pendidikan. Landasan ini memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan institusi pendidikan. Materi selanjutnya ialah asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan serta berpikir dalam proses pendidikan, mulai dari proses perancangan hingga proses pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu Tut Uri Handayani, yang mana asas ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1992. Asas Tut Uri Handayani dibedakan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ing ngarso sumtulodo, yang artinya jika di depan memberikan contoh. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas, yang mana ia menempatkan para muridnya dalam cakrawala yang baru, yang lebih luas. Dalam posisi ini, ia akan memberikan contoh dan menjadi suri teladan. Yang kedua yaitu ing matio mangun kurso, jika di tengah memberikan kehendak. Asas ini diterapkan dalam situasi ketika anak didik mulai merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi.
Dalam hal ini, guru akan maju ke tengah-tengah pemikiran para muridnya sehingga menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal, lebih jelas, dan lebih banyak manfaatnya. Yang ketiga, Tutpuri Handayani. Asas ini diharapkan seorang guru mampu memberikan kesempatan kepada sang murid untuk memberikan ide yang relevan dengan mata pelajaran yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, seorang pendidik diharapkan mampu berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang kedua ialah asas belajar sepanjang hayat. Maksud dari asas belajar sepanjang hayat ialah konsep di mana menyatakan bahwa manusia perlu mengembangkan diri secara terus-menerus sepanjang hidupnya, di mana kita harus memperbaiki kualitas diri kita sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu adalah asas kemandirian dalam belajar. Ini merupakan sebuah prinsip di mana individu bertanggung jawab penuh atas proses pembelajarannya sendiri. Ini berarti siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif mencari, mengolah, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Materi selanjutnya ialah implikasi landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar-dasar yang menjadi acuan dalam pendidikan. Implikasinya sangat luas dan mempengaruhi aspek kehidupan, mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran hingga evaluasi. Implikasi landasan pendidikan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, implikasi religius. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya religius erat kaitannya dengan bidang keagamaan. Agama berperan dalam membentuk karakter yang berakhlak mulia terhadap karakter seorang siswa dan guru. Yang kedua, implikasi filosofi. Implikasi filosofi berperan dalam menentukan tujuan pendidikan dan pendekatan pembelajaran bagi siswa dan guru. Yang ketiga, implikasi sosiologi. Implikasi sosiologi berperan dalam membentuk siswa yang baik, yang relevan dengan konteks sosial. Yang keempat, implikasi psikologi. Implikasi psikologi berperan dalam mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kelima, implikasi kultural. Implikasi kultural berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, implikasi legalitas. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat pengaturan dan perundang-undangan yang menjadi pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dengan yang lainnya seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundang-undangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan terarah, teratur, dan sesuai dengan akar kebudayaan nasional. Selanjutnya, ilmiah dan teknologis. Pembangunan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempercepat terwujudnya keselenggaraan keunggulan bangsa. Dukungan iptek terhadap pembangunan dimaksudkan untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti sempit. Yang pertama, pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mempengaruhi orang lain baik secara kelompok maupun individu, agar mampu mengerjakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam arti luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Maksudnya adalah pendidikan segala pengalaman hidup belajar dari belajar lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Dalam arti luas, pendidikan memiliki peran karakteristik seperti tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan tidak hanya berlangsung pada schooling saja, artinya berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bisa berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam dan di tempat individu berada. Pendidikan bagi individu terbatas pada pendidikan profesional. Oke, yang kedua, pendidikan dalam arti sempit.
Dalam arti sempit, pendidikan dalam prakteknya identik dengan persekolahan atau schooling, yaitu pengajaran di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol. Dalam arti sempit, pendidikan memiliki karakteristik segala tujuan pendidikan dalam arti sempit ditujukan oleh pihak luar individu peserta didik. Sebagaimana kita maklumi, tujuan pendidikan sekolah atau tujuan pendidikan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan dan ditetapkan oleh para siswanya. Pendidikan dilaksanakan di sekolah atau di dalam lingkungan yang diciptakan secara sejenis untuk pendidikan dalam konteks pelajaran pendidikan sekolah. Dalam arti sempit, pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik, siswa atau mahasiswa dalam suatu lembaga pendidikan tempat secara pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan arah proses pendidikan. Apabila dikaji, setidaknya terdapat 9 kesalahan arah proses pendidikan. Yang pertama, keberhasilan pendidikan hanya diukur dari keunggulan ranah kognitif dan nyaris tidak menghiraukan ranah afektif dan psikomotorik. Yang kedua, evaluasi pendidikan terutama pengajaran di tingkat sekolah cenderung mengesampingkan pola pikir konvergen. Yang ketiga, proses pendidikan berubah menjadi proses pengajaran. Artinya, materi pelajaran menjadi materi yang tidak terasa relevansinya dengan kenyataan. 4. Kemampuan menguasai pengetahuan tidak disertai dengan pembelajaran. 5. Titel dan gelar menjadi target pendidikan yang tidak disertai dengan tanggung jawab ilmiah yang mumpuni, sehingga terjadi pengajaran titel yang tidak sehat. 6. Materi pendidikan dan buku pelajaran ditulis dengan cara dan metode untuk menyeimbangkan faktor praktik dan teori, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa, faktor lembaga pendidikan dan dunia kerja. 7. Manajemen pendidikan yang menekankan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan bukan kepada seluruh stakeholders pendidikan seperti masyarakat, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. 8. Profesi guru yang terkesan menjadi profesi ilmiah saja dan kurang disertai dengan bobot profesi kemanusiaan, sehingga hubungan guru dan murid terkesan sebagai hubungan produsen dan konsumen. 9. Semuanya diikuti dengan problem nasional yang multidimensional, yang melemahkan upaya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh orang-orang yang memadai. 10. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan. 11. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan. 12. Masih melemahnya manajemen pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi landasan pendidikan. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktik pendidikan dan studi pendidikan.